dengan Maulid. Dalam sejarahnya ini rumah adalah rumah kakek Rasulullah. Karena ketika Rasulullah ketika Rasulullah lahir, tinggal di sini dan Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Disinilah Sallu ala taji ru'usina Muhammad. Sallu ala ilaji qulubina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Habib Allah. Ketika Rasulullah lahir di sini, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya khayra khalqillah. inilah kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kelahirannya itu disambut oleh siapa? Oleh seluruh dunia. Bahkan Siti Aminah didampingi oleh dua wanita suci, Asiah dan Maryam. Ya, Asiah dan Maryam. Siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa alaihi salam. Siapa Asiah? Istri Fir'aun. Ya, istri Fir'aun. Itulah yang menyambut, ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, disinilah rumah sederhana, rumah yang tidak terlalu besar, rumah yang tidak mewah, rumah yang menjadi sinar bagi seluruh dunia. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi kita lahir, ya, Abu Lahab, kalau tadi cerita jelek Abu Lahab, ya, ketika beliau lahir, Abu Lahab paman beliau saking girangnya, saking gembiranya keponakannya lahir, bukan lahir Rasul, lahir keponakannya, kan yatim. Abu Lahab kesian banget, ngenes kalau kata bahasa kita. Saking sayangnya, saking gembiranya Muhammad lahir, maka Abu Lahab merdekakan budaknya yang paling mahal dan paling cantik. Budak zaman dulu gitu. Dimerdekakan budaknya Abu Lahab yang paling mahal harganya, yang paling cantik, paling muda. Siapa? Ya, yang akhirnya juga pernah Ummu Aiman dimerdekakan. Ya, maka setiap hari Senin, ya, hukuman Abu Lahab diringankan. Kenapa? Dengan kelahiran tetapi dengan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad setiap hari Senin, ya, apa? Setiap hari Senin diringankan, dan bukan gembira kelahiran Nabi, bukan. Beliau nggak mengaku kenabian Rasulullah, bergembira karena kelahiran keponakan. Begitu saja sudah membuat hukuman dan siksaan Abu Lahab dikurangi, diringankan setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita? Maka kita harus menyembah beliau, satu bersujud kepada Allah, memuji Allah Subhanahu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, Rasulullah lahir dalam keadaan asr. Tali besarnya udah nggak perlu pakai uang bobalan di sini. Masih begitu. Jika ketika beliau berdakwah ada mengkomplain macam-macam dengan yang gitu, bojang banyak. Dan memang Rasul nggak pernah mempunyai perasaan
Dan yang paling hebat apa Pak? Rasulullah lahirkan maktunan. Apa maktunan? Sudah terhitan. Sekarang ada bayi ya lahir dan udah terhitan. Saya jadi dukun gimana? Dia peluk lagi. Terhitan. Sehingga nggak ada dokter, mohon maaf dokter, nggak ada mantri ya Ini malah udah hitam. yang merasa ya Baba. ya kita ini ayo selawat ya, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Sekali lagi sallu ala Muhammad. Kita apa aku Pak? Itu Mau nambah? Mas, ada yang main perpustakaannya buat Keraguan di antara ahli sejarah ya Bapak dan Ibu sekalian, kita sampai di satu tempat namanya Masjidus Syajaroh ya apa Masjidus Syajaroh. Jadi ceritanya dulu bukannya masjid, nggak ada masjid. Cuma di sini pernah terjadi mukjizat Rasulullah yang disaksikan orang banyak. Ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu ketika, ya, mendapatkan jin menyatakan beriman. Tapi sebelum beriman, panggil sebuah pohon. Memanggil sebuah pohon. Itu pohon tercabut dengan akar-akarnya berjalan menghampiri Rasulullah. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah diutus bukan hanya untuk manusia, tetapi Rasulullah dikatakan adalah diutus untuk semua makhluk, termasuk jin, ya, kemudian manusia dan tumbuhan serta makhluk alam semua. Ya. Maka itu pohon sudah sampai kepada dua untuk kembali kau apa jalan ke tempat ini ya, tempat ini pohon dan kemudian dia masuk lagi ke lubang yang asal dan rapat lagi seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, disinilah disebut dengan ya asyajaroh artinya pohon. Maka untuk mengenang peristiwa itu dibangunlah di sini sebuah masjid namanya Masjidus Syajaroh. Ya, jadi Syajaroh artinya pohon, the most of tree. Ya, masjid saja Syajaroh. Jadi itu sejarah. Karena memang Rasulullah itu ya diutus dan dicintai bukan hanya oleh umat Islam, oleh manusia, tetapi dicintai oleh semua alam sekitar. Pernah pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam izin dari para sahabat karena dalam sebuah perjalanan beliau menjauh dari sahabat karena ingin mohon maaf buang hajat. Ketika sampai di tempat tersebut, ramai orang mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasul. Ramai, ya. Padahal Rasulullah melihat di situ nggak ada manusia, nggak ada umat, nggak ada sahabat. Ternyata itu suara itu Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga pernah terjadi, ya, ketika di Madinah nanti kita bisa lihat, ya, Rasulullah mendapatkan mimbar baru dari seorang raja.
seorang kepala suku menghadiahkan ini pelepah korban, batang korban, menangis kepada Rasulullah. Rasulullah dengar tangisan ini batang korban. Kenapa kau menangis? Karena aku tahu engkau mendapatkan hadiah sebuah mimbar baru. Pasti aku akan digeser, pasti aku akan dibuang. Mimbar raja yang terbuat dari batang korban menangis karena ingin dipisahkan dari Rasulullah. Allah. Maka apa yang terjadi? Rasulullah gali lubang. Ya, itu mimbar yang terbuat dari batang korban dipendam di bawah. Mungkin sekarang masih ada mimbar di bawah mimbar yang sekarang Masjid Nabawi. Ya, itu kayu-kayu. Jadi walhasil begitu Pak. Pernah pada satu ketika dalam riwayat begini, ada seekor biawak bukan komodo kancil apa namanya itu? Ya, kancil. Ya, bukan kancil. Oh, kancil. Kancil dia bukan apa kecil. Namanya kancil. Ya, kamu silakan ambil saya, silakan mangsa saya, silakan sembelih saya, tapi tolong kasih saya waktu untuk apa? Untuk kasih makan dulu anak saya, bisa balik lagi. Ya, kira-kira percaya nggak? Percaya nggak? Ya, lewat Rasulullah. Ya, lewat Rasulullah mendengar percakapan kedua antara pemburu dan binatang tadi. Maka kata Rasulullah, jadikan aku tawanan, jadikan aku tebusan. Silahkan kau tawan aku, biarkan ini kancil pulang dulu untuk memberi makan kepada anaknya yang masih kecil yang belum bisa makan sendiri. Baik, kata pemburu, dia nggak kenal Nabi, pemburu. Ya, setawan Rasulullah ditahan, nggak boleh kemana-mana, pakai jalan di kancil. Ya, jalan di kancil sampai di rumahnya, di sarangnya, dua anaknya menangis dan protes. Kenapa lama banget Bu? Kalau bahasa manusia, Ibu kok lama banget biasanya nggak mengenal begini. Biasa kami udah lapar, belum tusuk, belum makan, belum ini, belum itu. Diceritain oleh kancil, tadi aku ditawan oleh pemburu. Ya, sedang ditawan oleh pemburu, tiba-tiba datang Rasulullah. Ya, menjadikan diri beliau sebagai tawanan. Maka sebagai tembusannya, ya sebagai gantinya, Rasulullah ditahan oleh pemburu tersebut. Ya, sementara aku diberikan ya kesempatan untuk ya Saudi. Jin sakit ini. Jarwal baik minta. Ini, ya. Jarwal baik. Inta min. Hah? Right. Ya udah خلاص. Amsi. Harri. Nyoba harri. Ya, jadi itulah Pak. Ini masjid sejarah. Ya, masjid pohon. Tempatnya خلاص ya walad. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah ini tempat ziarah kita yang berapa nih? Kelima atau keenam? Keenam ya. Ya, ini disebut dengan Masjidul Jin. Masjid Jin. Emang masjid Jin? Ya. Nah, ini mengacu kepada surah Al-Jin. Ada nggak mau surah Al-Jin? Ada. Ya, surah Al-Jin yang Allah berfirman, "Qul huwa ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni." Bacaannya, ya, mengeraskan bacaan sholat. Rasulullah bacaan, mengeraskan bacaan baik Fatihahnya maupun surahnya, sehingga apa yang dibaca oleh Rasulullah didengar oleh jin, oleh jin. Jin ini heran dan kagum, takjub. Kenapa? Apa yang dibaca oleh Rasulullah pernah didengar oleh mereka di langit. Dan ketika mereka masih di langit, mereka dengar. Ya, maka diwahyukan kepada Rasulullah.
minal mursalin. Walaupun kita nggak tahu itu Al-Quran sudah memberikan hidayah kepada kita. Kalau kita mau, makanya kalau ada orang baca Al-Quran, tapi kadang-kadang orang baca Al-Quran kepada acara maulid. Kalau baca Quran tapi kita tuh apaan? Orang ceramah diam. Mestinya sikap kita mendengarkan Al-Quran lebih serius ketimbang mendengarkan ceramah. 3. Sip. Supaya alhamdulillah waktu dimakamkan beliau saya hadir di situ. Hadis 19. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dari sana tuh, dari batas jembatan tadi Masjid Syajaroh sampai ke sini namanya pemakaman Mahlah. Ya, pemakaman Mahlah. Yang utama dimakamkan di sini adalah istri Rasulullah, Siti Khadijah binti Khuwailid. Mana makamnya? Di atas yang ada pada fotonya. Ya Bu, nggak dengar penjelasan di sini. Woi, sini. Bintu Khuwailid, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang makamnya itu di atas, yang ada pagar warna hijau. Kalau laki-laki bisa masuk, ya laki-laki bisa masuk, dan banyak juga yang dimakamkan para sahabat. Ada Zubair bin Awwam, ada Abdullah bin Az-Zubair, orang kaya di zaman Rasulullah, businessman, yang ketika meninggal punya properti sampai Irak. Ya, ini jangan disangka sahabat Rasulullah miskin-miskin semua. Zubair bin Awam. Nanti kalau kita ziarah ke museum Mekah, ada tiang Ka'bah yang kayunya sampai sekarang masih ada tahun 60 Hijriah. Itu di zaman ya Khalifah Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair. Jadi Zubair bin Awam, Abdullah bin Az-Zubair. Nah, dan para ulama termasuk ya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, mau dengar Syekh Nawawi Al-Bantani dimakamkan di sini. Juga dari sana ada Syekh Nahrawi. Syekh Nahrawi itu ya seorang yang memang gurunya Syekh apa di kubur. Apa itu kubur? Ya, di sini. Saya ingat di sini. Kita tolong duduk. Karena hampir semua orang Indonesia mungkin 20%-nya pergi haji saat itu datang ke sini. Kita sholat, habis sholat doa di Masjidil Haram, sholatin beliau dibawa ke sini, langsung orang Indonesia pada ke sini semua. Ya, yang saya berdoa salah satunya Habib Rizik. Ketika di Masjidil Haram, habis berdoa di sini. Haji, sedekah miskin, wala sih ada itu. Enggak cikin darah sini kayak gitu. Semuanya berhubung di beliau, dia lolos ini pakai taksi, perempuan, ya, nanti kabar yang terakhir kan dikatakan Habib Rizik merampas doa, bukan merampas, memang suruh. Coba ya,